ya, Mas dan Mbak sekalian. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Siang, Bapak. Sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Berdoa dipersilakan. Oke, baik. Ini adalah pertemuan kita yang ke-5 ya, berarti setelah Meet. Kemudian masih ada 2 pertemuan lagi. Karena kemarin ada 1 sesi yang sempat kosong, jadi nanti akan segera diumumkan jadwal penggantinya kalau sudah ketemu jam yang cocok. Kemudian kemarin juga sudah ada tugas yang saya share ke Anda sekalian, tapi sebelum itu saya mau tanya ke Anda nih, apa yang Anda peroleh atau apa yang Anda pelajari dari tugas kemarin? Silakan, bisa di-unmute. Ayo Mas, Mbak, tentang tugas kemarin apa yang sudah Anda pelajari, apa yang Anda kerjakan, hasilnya gimana, sesuai ekspektasi atau enggak? Yang lobe ya, Pak? Silakan. Yang tugas lobe ya, Pak? Ya. Izin mencoba menjawab, Pak? Silakan. Kalau menurut saya, hasil yang saya pelajari dari tugas lobe kemarin itu, AI itu cepat mempelajari sesuatu, Pak. Apa yang kita perintahkan itu, dan dia mudah cepat beradaptasi dengan apa yang kita coba adaptasikan kepada dia, itu dia cepat, Pak, AI, Pak. Itu, Pak, menurut saya. Oke, terima kasih, Mas Zahid. Yang lain? Dari tugas yang kemarin, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda rasakan, sesuai dengan ekspektasi atau tidak, dan lain-lain? Silakan. Mau menjawab, Pak? Silakan. Baik, dari yang saya pelajari kan kemarin saya tuh cuman memakai sedikit gambar ya, cuman yang waktu itu yang Bapak kasih unjuk ya tentang kulkas yang pemilih Trump dan pemilih siapa? Jadi Biden itu berarti AI ini bisa melakukan apa yang sebenarnya manusia itu tidak bisa lakukan gitu Pak, kayak mendeteksi perbedaan antara ya seperti tadi ya. Terus juga bekerja lebih cepat gitu. Nah, mungkin itu Pak yang saya pelajari Pak. Oke, kemarin Anda apa yang dianalisis, Mas? Saya kemarin perbedaan antara Indomie sama mie sedap Pak. Oke, baik. Yang lain, silakan. Izin berpendapat, Pak. Silakan, Mas. Kalau saya kemarin itu saya menguji beberapa buah yang terlihat sama bentuknya. Ekspektasi saya menggunakan lobe ini dimana kalau lobe itu bisa mendeteksi kalau semua itu 100% bisa terdeteksi kan. Nah, ternyata saya dapat dimana 86% dari vote yang saya masukkan hanya 14% yang salah dan 86% yang benar. Jadi dari 28 foto itu ada 4 foto yang salah di mana AI tidak selamanya akan 100% bisa mendeteksi dengan benar meskipun menggunakan foto HD sekalipun. Apa buah yang Anda analisis? Yang strawberry, blueberry itu ya? Yang apel, pomegranate, peach, dan plum. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Yang lain? Selain tadi dia bisa mempelajari dengan cepat, kemudian akurasinya cukup baik. Silakan. Ingin mencoba menambahkan pendapat, Pak. Silakan, Mas. Silakan, Mas Ihsan tadi. Boleh di-unmute. Atau yang lain, silakan. Ingin mencoba menambahkan, Pak. Yuk, silakan, Mas. Ya, kemarin saya mencoba lob, ingin mengetahui apakah tools-nya bisa membedakan antara tentara TNI, AU, AD, terus AL dengan Banser, Pemuda Pancasila dan juga Sunda Empire gitu Pak. Nah dari beberapa label itu kemarin saya pertama kali memasukkan 5 sampel gitu Pak, 5 foto. Nah pas dicoba saya memasukkan salah satu foto tentara AD, lob ini ternyata gagal untuk mengidentifikasi Pak. Cuman setelah saya tambahkan lagi sampelnya menjadi 13 kalau nggak salah 13 sampai 15 itu prediksinya menjadi lebih akurat, identifikasinya menjadi lebih akurat gitu Pak. Yang saya pelajari adalah bahwa semakin banyak informasi yang bisa dijadikan sebagai
bahan learning, nanti AI-nya menjadi lebih akurat lagi untuk mengidentifikasi sesuatu, Pak. Begitu. Baik, terima kasih Mas Iksan. Jadi betul yang Anda semua sampaikan tadi, semakin banyak datanya akan semakin bagus akurasinya. Jadi kita bisa memasukkan input apapun ke dalam log ini. Kemudian dari sana setelah kita ajari dia bahwa ini adalah buah, ini adalah sayur, atau ini adalah mobil, ini adalah sepeda motor, dia akan mempelajari atau membangun algoritmanya, terus kemudian memberikan output, memberikan kesimpulan ya, apakah ini mobil, apakah ini motor, apakah ini buah, apakah ini sayur, dan seterusnya. Kemudian tadi juga Anda sampaikan semakin banyak sampelnya yang Anda masukkan, maka dia akurasinya akan semakin bagus, karena semakin banyak data yang diperoleh kan dia bisa mempelajari perilaku, kemudian mengidentifikasi perbedaan antara satu dengan yang lain, dan seterusnya, sehingga outputnya makin lama makin bagus. Dan ini makin relevan kalau kita membahas tentang era sekarang ya, karena ada big data. Data yang kita miliki itu ada sangat banyak dan sangat luas, sehingga ini bisa dikapitalisasi. Bayangkan kalau Anda kalau menggunakan log kan mungkin hanya beberapa gambar ya, tapi kalau Anda punya Facebook atau Anda punya Google kan ada jutaan atau bahkan mungkin miliaran gambar yang bisa dianalisis gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa exercise sederhana ini menunjukkan menunjukkan kemampuan sebuah sistem atau komputer atau machine learning atau AI untuk belajar sendiri. Nah, apapun yang nanti akan kita masukkan itu dia bisa memberikan output yang sesuai, dan kalau dalam contoh kan kita hanya menggunakan gambar ya. Bayangkan kalau nanti kita menggunakan teks ya. Misalnya Anda jadi akuntan gitu, kemudian Anda masukkan laporan keuangan perusahaan yang benar, yang valid, yang perusahaannya sehat, profitable. Dengan laporan perusahaan, beberapa contoh laporan perusahaan yang fraud, yang melakukan penipuan, penggelapan pajak, yang tidak sehat, dan seterusnya. Anda masukkan aja beberapa klasifikasi, yang ini yang sehat, yang ini yang tidak sehat, yang ini fraud, yang ini yang profitable. Nanti begitu Anda menjadi akuntan, terus misalnya akhir tahun ini diminta untuk memeriksa laporan keuangan sebuah perusahaan, kan tinggal dimasukkan aja laporan keuangan itu ke dalam sebuah sistem, kemudian sistem nanti akan mendeteksi laporan keuangan ini benar atau enggak. Dengan begitu kan kemudian peran akuntan menjadi semakin terpinggirkan. Kemudian kita juga bisa gunakan misalnya putusan pengadilan ya. Anda menjadi hakim gitu. Nah, kita bisa memasukkan ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan putusan pengadilan yang sudah. Kalau misalnya kejahatannya pencurian ya, pencurian sepeda motor hukumannya sekian tahun, pencurian mobil sekian tahun, pencurian dengan kekerasan sekian tahun, kemudian penggelapan sekian tahun, tindak kekerasan sekian tahun, korupsi sekian tahun, dan seterusnya. Sehingga nanti ketika di kemudian hari ada kasus, terus kemudian Anda diminta untuk mengadili, tinggal Anda masukkan saja informasinya ke dalam sistem, dia akan menganalisis, menghitung, dan lain sebagainya, dan memberikan outcome. Ini harusnya dihukum sekian tahun. Nah, seperti yang sudah Anda coba di aplikasinya Log ini, teknologinya sudah proven, sudah banyak dipakai di industri. Yang sekarang sudah menggunakan adalah perbankan untuk credit scoring. Kemudian yang banyak juga menggunakan adalah fintech, perusahaan-perusahaan fintech, kemarin kita sudah bahas. Jadi perusahaan-perusahaan itu memberikan credit scoring dengan lebih cepat ya. Misalnya saya mau mengajukan pinjaman, saya ingin beli rumah gitu. Maka dengan memasukkan variabel nama saya, tempat saya bekerja, usia saya, penghasilan saya, dan lain-lain sebagainya, mereka bisa melakukan kalkulasi dan dengan cepat bisa memberikan output. Saya diberikan bunga sekian persen, kemudian tenornya sekian, cicilannya sekian, dan seterusnya. Nanti juga sama sebagai investor, Anda juga akan begitu di profiling gitu. Anda sebagai investor selama ini portofolionya kayak apa, kemudian suka berinvestasi yang high risk atau yang low risk, suka pengembalian dalam bentuk bunga atau lebih suka capital gain misalnya. Itu semua bisa dianalisis, terus akan diberikan rekomendasi, Anda baiknya sekian persen uangnya masuk ke reksadana, sekian persen masuk ke saham, sekian persen masuk ke kripto atau ke yang lain. Itu salah satu contoh bagaimana machine learning diterapkan.
kemudian artificial intelligence di dalamnya, kemudian bagaimana itu sudah banyak digunakan di industri dan lain-lain. Ini jadi hanya untuk exercise saja, tapi mudah-mudahan Anda punya gambaran gitu ya, kira-kira bentuknya seperti apa sih machine learning itu, AI itu kayak apa bentuknya, mudah-mudahan Anda punya gambaran dari sana. Ada pertanyaan dulu atau komentar barangkali, Mas, Mbak? Belum, Pak. Silakan, Mbak Desna. Belum, Pak. Oh, belum. Saya kira mau bertanya. Baik. Oke, kalau Anda suka menggunakan situs ya, situs apapun ya, misalnya Anda belanja di Amazon atau Anda belanja di Tokopedia dan lain-lain, biasanya mereka akan memberikan rekomendasi seperti ini. Anda dulu membeli buku apa, terus kemudian nanti akan direkomendasikan apa buku berikutnya yang harus Anda beli. Kemudian kalau Anda mendengarkan Spotify, ini Spotify zaman dulu tampilannya kayak gini. Ya sama, Anda biasa mendengarkan musik-musik rock ya, misalnya Metallica gitu, maka nanti Anda akan direkomendasikan Iron Maiden, kemudian Megadeth, kemudian Sepultura yang lain-lain. Kemudian di Netflix juga demikian, kalau Anda suka nonton film Korea misalnya, ya tentu Anda akan direkomendasikan untuk untuk menonton film Korea juga. Kalau Anda suka drama, romantis, percintaan yang bucin-bucin gitu, ya nanti Anda akan direkomendasikan film-film yang genre-nya kurang lebih sama. Kalau Anda suka tembak-tembakan, action juga demikian, nanti akan direkomendasikan hal yang sama. Bagaimana mereka bekerja, algoritmanya juga kurang lebih sama, dia diberikan input ya, si user ini itu nontonnya film A, B, C, D, E. Terus kemudian nanti recommendation systemnya, algoritmanya akan mempelajari, menganalisis, terus kemudian memberikan saran. Berikutnya Anda harus nonton filmnya kayak gini, kayak gitu, dan seterusnya. YouTube juga demikian, kalau Anda suka nonton video, let's say video olahraga gitu ya, sepak bola gitu ya, nanti akan direkomendasikan tontonan-tontonan sepak bola sebelumnya. Kalau Anda suka nonton podcast, ya nanti akan direkomendasikan video-video lain yang menampilkan podcast dan seterusnya. Tapi konsepnya, cara kerjanya kurang lebih sama. Dan semua itu dilakukan supaya Anda menghabiskan banyak waktu di dalam platform ini. Karena makin banyak waktu yang Anda habiskan, berarti income bagi mereka makin besar. Network externality-nya makin tinggi. Oke, sesi kali ini saya mau membahas tentang post-truth ya, jadi tentang kebenaran. Karena di era teknologi ini kita sangat mudah sekali belok ya, belok dalam artian itu dibelokkan, terkecoh atau dikecohkan oleh teknologi yang membuat kita kadang-kadang sulit untuk mencari sesungguhnya kebenaran itu ada di mana. Nah, yang pertama nanti akan kita bahas tentang teknologi sebagai sebuah problem, wicked problems, masalah yang cukup besar, cukup pelik. Kemudian nanti kita akan diskusikan tentang informasi, misinformasi dan disinformasi, lalu teknologi dan sistem, kemudian post-truth itu sendiri, lalu krisis informasi, filter bubble, polarisasi, nanti kita akan bahas apa yang menjadi penyebabnya dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama dulu, kehidupan kita sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang sudah tergantung dengan mobile phone, smartphone, gadget. Sekarang Anda sudah lebih, umumnya kita akan panik kalau kita kehilangan handphone daripada kehilangan dompet. Kita akan panik kalau handphonenya ketinggalan daripada kalau dompetnya ketinggalan. Anda ke kampus, dompetnya ketinggalan masih bisa survive. Tapi Anda ke kampus, misalnya lupa handphonenya ketinggalan, sulit Anda untuk bisa survive gitu. Jadi infrastruktur kita, kehidupan sehari-hari kita sudah mau tidak mau tergantung dengan handphone, dengan smartphone, dengan mobile technology. Yang artinya mobile technology itu sudah menjadi infrastruktur kehidupan kita, menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sama seperti kalau kita makan, minum, kemudian berpakaian, kemudian menghirup oksigen, kemudian macam-macam ya. Jadi itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita di masa sekarang. Istilahnya bukan lagi homo sapien, tapi sudah homo digital.
Lalu ada yang pernah dengar istilah ini, wicked problems? Mas, Mbak, ada yang pernah dengar istilah ini, wicked problems? Belum pernah, Mbak. Belum. Oke, wicked problems itu adalah masalah yang besar ya, masalah yang sangat signifikan, masalah yang sulit atau bahkan mungkin mustahil untuk dipecahkan. Karena masalah ini biasanya ruwet, yang jelimet, kemudian saling kontradiktif, kemudian mungkin tidak lengkap, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mengenali masalah yang sesungguhnya. Simptomnya apa, kemudian root cause-nya, penyebabnya apa, itu sulit untuk dikenali. Kemudian wicked problems ini digunakan untuk menggambarkan kesulitan bagi kita untuk berubah. Karena tadi ruwet, saling tergantung satu dengan yang lain, sehingga kalau kita mau mengatasi masalah, satu masalah itu nanti akan membongkar masalah yang lain. Nah, wicked problems ini karakteristiknya misalnya masalahnya selalu unik, kemudian tidak ada definisi yang jelas, kemudian saling terhubung satu dengan yang lain, ada banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Kemudian biasanya lintas organisasi, saling terhubung satu dengan yang lain, kemudian solusinya kadang-kadang bukan benar atau salah, tapi mana yang paling baik, mana yang lebih baik, dan mana yang lebih buruk. Kemudian untuk menganalisis biasanya akan sulit, butuh waktu yang lama, dan kalaupun kita bisa menyelesaikan, biasanya tidak benar-benar selesai sampai tuntas. Contoh dari wicked problems ini adalah masalah lingkungan, sustainability. Kenapa ini kategorinya wicked problems? Ya karena untuk negara berkembang seperti Indonesia, kalau tidak melakukan deforestasi, tidak bisa membangun pabrik, tidak bisa membangun kebun kelapa sawit. Kalau tidak bisa membangun itu, ya kita tidak bisa mendapatkan income misalnya. Jadi untuk memecahkan satu masalah, nanti mungkin akan membuka potensi masalah yang lain. Kalau Anda diputuskan pacar, ya itu bukan wicked problems, itu ya masalah, tapi masalah Anda sendiri. Wicked problems ini masalah yang begitu besar, pelik, biasanya lama, panjang, butuh solusi yang komprehensif. Nah, perdebatan sekarang yang muncul itu adalah bahwa teknologi itu sakjane merupakan bagian dari masalah atau bagian dari solusi gitu. Kenapa ini muncul, pertanyaan ini muncul, karena dulu kita melihat internet itu membantu kita untuk misalnya ya untuk bisa mendapatkan informasi, untuk bisa melakukan e-commerce, sehingga meningkatkan kesejahteraan kita dan seterusnya. Tapi makin kemari kok rasanya membawa masalah juga ya. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda ketemuan sama teman Anda atau jalan sama pacar Anda, biasanya malah masing-masing saling pegang handphone, bukannya ngobrol satu dengan yang lain. Jadi orang bilang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kemudian kalau Anda ingat pada saat pemilu terakhir kemarin, itu juga terjadi polarisasi yang begitu kuat antara kubu yang satu dan kubu yang lain. Sebagian besar disebabkan oleh teknologi karena informasinya menyebar lewat media sosial dan lain-lain. Nah, kan kemudian muncul pertanyaan, sebetulnya teknologi itu jadi problem atau jadi solusi? Ini adalah Michael Porter yang sering Anda kutip atau Anda baca bukunya. Dia mengatakan atau menggagas konsep share prosperity ya, bahwa pada saat kita mencari sebuah solusi, seharusnya kita menempatkan nilai-nilai tidak sekedar nilai ekonomi, economic value, tetapi nilai yang lebih komprehensif, nilai terhadap society, kepada masyarakat. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks bisnis, ya bisnis itu harus mampu melihat itu semua secara komprehensif, sehingga pada akhirnya nanti bisa mendorong adanya social progress. Dan share value atau share prosperity ini tidak sekedar, kalau di perusahaan itu ada CSR, corporate social responsibility, tapi lebih dari itu, yaitu bahwa pencapaian itu tidak sekedar dari nilai-nilai ekonomi tadi, tidak sekedar mengejar profit, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas. Dan di sini perusahaan itu membuat atau menempatkan dirinya benar-benar di pusat, di center, bukan di periferi lagi. Lalu
sekarang dengan adanya perkembangan teknologi dan lain sebagainya, sebetulnya masih penting nggak sih mencari kebenaran itu? Atau ya sudah biarin aja sambil jalan gitu. Gimana Mas, Mbak? Penting atau tidak sih mencari kebenaran? Misalnya Anda dapat informasi di WA, kalau Anda melakukan ini, nanti Anda akan cepat kurus, cepat langsing. Kalau Anda melakukan ini, nanti Anda akan dapat rezekinya langsung berlipat ganda. Sebarkan ke teman-teman Anda. Gitu. Menurut Anda penting nggak sih yang namanya kebenaran di masa sekarang itu? Gimana Mas, Mbak? Pak, menurut saya, terus di zaman yang seperti ini malah lebih penting untuk dicari, Pak. Soalnya banyak distraksi informasi yang akan menjauhkan kita dari kebenaran seperti misinformasi itu, Pak. Yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda. Apakah sekarang makin penting atau tidak penting, ya sudah biarin aja, nanti juga akan benar dengan sendirinya. Atau semakin penting. Atau ya udahlah, biarin nanti juga kalau salah pasti akan diklarifikasi. Silakan. Sebenarnya truth itu semakin relevan ya Pak, apalagi kalau misalnya memposisikan diri sebagai konsumen gitu Pak. Kalau misalnya dari bisnis atau dari produk itu tuh ada udah menyampaikan truth, atau mungkin di sini saya nangkepnya kayak lebih ke transparansi gitu ya Pak, dari produknya, dari prosesnya gitu tuh akan semakin tahu kalau misalnya emang dia tuh bertanggung jawab, entah itu untuk sosial ataupun untuk lingkungan gitu Pak. Jadi menurut saya truth itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan decision making sebagai konsumen gitu Pak. Jadi sebagai konsumen menurut Anda makin penting ya untuk mencari informasi yang benar tentang sebuah produk dan lain sebagainya. Iya Pak, betul. Oke, ini adalah David Hume. David Hume itu adalah seorang filsuf dari Skotlandia, dari Inggris. Dia menulis buku yang judulnya ini yang sebelah kiri ini, A Treatise of Human Nature. Jadi dia mengatakan bahwa manusia itu pada umumnya kebanyakan rata-rata itu punya peluang, punya potensi untuk menipu atau tertipu. Either deceive or be deceived. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena dalam sebuah struktur masyarakat itu ada orang-orang yang mungkin punya informasi lebih, kemudian ada yang punya moral etika yang tidak benar, kemudian ada perilaku yang oportunistik dan lain sebagainya, sehingga risiko untuk menipu atau ditipu itu akan selalu muncul gitu ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat atau menganalisis apa yang dikatakan atau disampaikan oleh orang lain. Nah, ini contoh contoh Mas dan Mbak sekalian bahwa informasi itu kalau didefinisikan, jadi dia berasal dari bahasa Latin informatio, dari kata kerja informare, atau dalam bahasa Inggrisnya to inform, yang artinya kurang lebih memberikan sesuatu kepada pikiran kita, kemudian bisa juga diterjemahkan sebagai mengajari, memberikan instruksi, mengarahkan, dan seterusnya. Kemudian ini juga berasal dari kata Yunani morphe dan eidos, yang berarti adalah ide, gagasan. Kemudian kalau dari bahasa Yunani, kata informasi itu berasal dari plerothoria, yang berasal dari pleres atau full, penuh, dan foreign atau frequentative to very enough, yang artinya bahwa informasi itu seharusnya bears fully atau conveys fully, jadi sepenuhnya mengandung kebenaran. Ya. Harapannya ya yang namanya informasi itu sepenuhnya mengandung kebenaran atau mengandung manfaat. Lalu kalau diterjemahkan lagi dalam konteks sekarang, Luciano Floridi ini menerjemahkan informasi sebagai well-formed, meaningful, dan truthful data. Jadi bentuknya itu well-formed, lengkap, tidak sepotong-sepotong, tidak misterius. Kemudian meaningful, memberikan makna. Kemudian truthful itu adalah jujur ya, apa adanya.
Jadi kalau dilihat nih misalnya foto di sebelah kanan ini adalah Novi Iman. Ini adalah informasi yang well formed, meaningful ya bisa meaningful, bisa juga tidak. Tapi yang jelas ini tidak truthful karena ini bukan gambar saya. Nah, informasi tadi Mas dan Mbak sekalian itu diasosiasikan dengan data, dan data itu akan mencerminkan nilai, parameter, kemudian konteks, dan meaning atau makna. Dan informasi ini nanti akan ditransmisikan, akan dipindahkan, akan diinterpretasikan, dan kemudian akan disimpan dan dikomunikasikan dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Oleh karena itu penting bagi sebuah informasi untuk dia bisa well formed, bentuknya lengkap, utuh, kemudian meaningful, punya makna. Jadi kalau cuma orang ngomong atau anak bayi yang belum bisa bicara, terus kemudian dia mengatakan sesuatu dan lain sebagainya yang tidak jelas, itu belum bisa dibilang meaningful. Kemudian yang ketiga, dia haruslah truthful, dia harus benar sesuai dengan keadaan atau realita. Lalu apa bedanya misinformasi dan disinformasi? Misinformasi itu bentuknya well formed, utuh, kemudian meaningful, bermakna dalam konteks semantik, tetapi salah, false. Kemudian sifatnya, misinformasi itu sifatnya aksidental, jadi tidak sengaja. Namun, misinformasi ini bisa berpotensi membuat orang lain misleading. Dan kadang, ya, informasi yang benar itu bisa misleading juga. Jadi jangankan informasi yang salah ya, informasi yang misleading saja bisa membuat orang lain salah interpretasi atau salah mendengarkan. Ya. Contoh ya, misalnya kalau kita dengan sahabat, dengan teman-teman karib gitu, teman dekat gitu kan, kadang-kadang kita punya panggilan akrab ya. Misalnya kalau dengan teman dekat kan bisa aja kita ngomong jing. Untuk orang yang sudah kenal, sudah lama kenal, itu bisa dianggap sebagai bentuk keakraban. Tapi kalau orang tidak mengenal konteksnya, tidak melihat secara keseluruhan, walaupun itu informasinya disampaikan atau panggilan itu disampaikan dengan utuh, tapi orang bisa menginterpretasikannya lain. Karena bisa saja diinterpretasikan sebagai umpatan, cacian, makian, dan seterusnya. Itu yang misinformation. Yang sebelah kanan, disinformasi. Disinformasi itu adalah informasi yang secara, memang tujuannya, purposefully, secara niat, itu memang ingin mislead, ya, ingin menggiring kepada opini yang salah, membuat orang mempercayai bahwa informasi itu benar. Kemudian disinformasi ini bisa terjadi di banyak sisi, karena informasi itu bisa dimanipulasi pada saat dia dibuat, diciptakan, pada saat dia disimpan, pada saat dia diambil, pada saat dia diupdate, dan seterusnya. Nah, kalau Anda mendengar fraud, Anda mendengar hoax, Anda mendengar propaganda, dan lain sebagainya, itu bisa dianggap sebagai sebuah disinformasi. Sekali lagi, perbedaan yang paling mencolok antara misinformasi dan disinformasi itu adalah yang satu aksidental, tidak sengaja, yang satu lagi adalah intended to be defective atau deliberately defective. Jadi memang diniatkan untuk menyengaja untuk membuat orang lain misleading. Itu ya perbedaannya antara misinformation dan disinformation. Kalau PHP itu masuk kategori misinformation atau disinformation? Kalau bilangnya sayang gitu, padahal kenyataannya nggak demikian. Itu disinformation atau misinformation, Mas, Mbak? Disinformasi mungkin ya Pak, saya intended to be defective. Intended to be defective. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi ya. Kemarin kita sudah bahas berkali-kali tentang teknologi, tapi kita belum definisikan dengan lebih komprehensif. Nah, secara etimologi, teknologi itu berasal dari bahasa Indo-European kuno, dari kata tek. Tek itu berarti menjahit atau merangkai
jadi satu gitu. Inilah kenapa kata tekstil dan teknologi itu terdengar hampir sama, karena konsepnya sama-sama merangkai, sama-sama menjahit, membuat jadi satu. Kemudian di zaman Yunani, tek itu dikembangkan menjadi kata tekne, yang artinya adalah skill atau kemampuan untuk melakukan sesuatu tadi, untuk menggabungkan sesuatu tadi. Kemudian ini diperluas lagi menjadi sebuah expertise sebagai sebuah keahlian, know-how, knowledge yang nantinya akan mampu menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian di bangsa Jerman ini mengambil kata teknik ini, terus kemudian diadopsi jadi konsep teknik, ya, dan ini sangat mengemuka di tahun 1800-an karena di Jerman itu kita tahu sangat terkenal dengan kemampuan engineering-nya, sehingga teknik ini diperluas lagi, jadi tidak sekedar know-how, tidak sekedar knowledge, tetapi lebih panjang ya, jadi kemampuan dari ujung ke ujung untuk membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, dan ini tidak hanya soal engineering saja, tapi juga bisa mencakup arts, sampai kepada material production. Lalu di tahun 1900-an, kata teknik ini diadopsi oleh orang Inggris ke bahasa Inggris. Yang pertama kali memperkenalkan itu adalah Thorstein Veblen. Dia memperkenalkan teknik ini sebagai industrial arts, seni untuk memproduksi barang atau jasa dalam skala yang besar. Tapi kemudian ditranslate menjadi teknologi. Itu asal-muasalnya bagaimana kata teknologi bisa muncul. Kemudian kalau kita bahas atau kita bandingkan dengan sistem ya, sistem itu definisinya adalah sebuah atau satu kelompok yang saling berinteraksi, saling terhubung satu dengan yang lain dan membangun satu kesatuan. Kemudian sistem ini ada boundary-nya, ada batasannya, kemudian ada environment-nya, ada strukturnya, ada tujuannya, ada fungsinya. Jadi kampus kita itu bisa disebut sebagai sebuah sistem karena ada interaksi ya antara saya dengan Anda dengan teman-teman Anda, kemudian Anda dengan dosen yang lain, Anda dengan bagian kemahasiswaan misalnya. Ada interaksinya, kemudian membangun satu kesatuan, kemudian ada batasannya ya. Kalau kampus fisik itu ya ada di Bulak Sumur tadi. Kemudian kalau batasan non-fisiknya ya Anda menjadi anggota kampus ini selama Anda jadi mahasiswa. Setelah Anda nanti lulus ya Anda masuknya ke alumni. Kemudian ada strukturnya, ada tujuannya, ada yang menjadi dekan, ada yang menjadi pimpinan departemen, pimpinan program studi, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi lab dan lain sebagainya, dan semua punya fungsi dan tujuan masing-masing. Itu adalah yang disebut sebagai sebuah sistem. Jadi sistem tidak hanya membahas tentang sesuatu yang sifatnya artefak, ya. Artefak terutama yang sifatnya benda mati, itu seperti robot atau komputer atau lainnya, tetapi juga dalam masyarakat, dalam organisasi, atau bahkan dalam sebuah ekosistem, itu bisa disebut sebagai sistem. Kemudian ini berasal dari kata sistema di bahasa Yunani yang artinya keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagiannya, ya, atau bisa diartikan sebagai komposisi. Lalu Marshall McLuhan ini mendefinisikan sistem itu sebagai something to look at. Ya, dia mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi atau memahami sebuah sistem, kita harus punya very high visual gradient to have systematization. Jadi punya kemampuan untuk melihat helicopter view lah kalau orang bilang sekarang. Jadi untuk melihat kampus sebagai sebuah sistem, ya Anda perlu melihatnya agak keluar, agak berjarak. Kemudian Anda identifikasi mana gedungnya, mana orangnya, organisasinya, strukturnya, batasannya, dan seterusnya. Kemudian untuk bisa melakukan itu, kita juga harus punya kemampuan abstraksi yang bagus. Karena struktur itu kan nggak kelihatan ya, kadang-kadang. Kemudian fungsi-fungsi ini juga bisa saling overlap satu dengan yang lain. Boundary juga demikian, batasan-batasan itu ada yang fisik bisa kelihatan, ada juga yang non-fisik. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang paham atau bisa melakukan sistematisasi dengan baik,
Anda harus punya kemampuan abstraksi yang bagus. Kemudian di teori, para akademisi menggunakan konsep sistem teori ini pertama kali oleh Ludwig von Bertalanffy. Ini digunakan untuk biologi pada awalnya, tetapi kemudian dipinjam oleh Norbert Wiener dan Ross Espy yang kemudian diadopsi di manajemen. Kemudian di ilmu manajemen ada Herbert Simon, kemudian ada Frederick Taylor, dan lain sebagainya, itu menggunakan konsep ini juga untuk menjelaskan bahwa sebuah organisasi manajemen itu juga sesungguhnya adalah bagian dari sebuah sistem. Terus kenapa kita perlu belajar tentang atau memahami tentang post-truth ya? Karena singkatnya adalah bahwa kita sekarang hidup di era post-truth ini. Apa definisinya? Post-truth itu adalah suatu keadaan ketika batasan antara truth dan lie atau kebenaran dan kebohongan itu menjadi bias gitu, menjadi tidak kelihatan gitu. Kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu, yang bohong-bohongan. Lalu yang penting juga adalah yang di garis kuning ini, bahwa di masa post-truth ini fakta yang sifatnya objektif itu tidak terlalu penting dalam membangun opini publik. Yang lebih penting adalah emosi dan kepercayaan pribadi. Ini yang mengemuka sekarang ya, pembelahan itu terjadi dengan sangat kuat, kemudian politik identitas itu juga muncul. Pokoknya kalau agamanya ini pasti begini, kalau sukunya begini pasti begini, kalau rasnya begini pasti begini. Dan itu adalah salah satu contoh atau bukti nyata betapa kita sekarang masuk ke era post-truth. Dan yang lebih mungkin perlu menjadi perhatian kita semua adalah bahwa post-truth ini disebabkan ditunjang salah satunya oleh teknologi. Ini kita tahu yang kemarin sudah disinggung dalam mohon maaf. Ini kemarin yang sudah kita singgung sebelum membahas tentang aplikasi log kemarin, bahwa disinformasi itu terjadi di mana-mana, walaupun di negara maju sekalipun ya, seperti di Amerika Serikat, di Eropa, itu mereka juga tidak lepas dari disinformasi. Jadi walaupun Anda pinternya kayak apa, ya bukan berarti Anda tidak bisa dibohongi ya. Sama seperti tadi yang David Hume katakan ya, dalam masyarakat modern ini, kemungkinan kita menipu atau kemungkinan kita ditipu itu sangat besar. Ini contoh bagaimana dulu pada saat pemilihan presiden antara Donald Trump dan Hillary Clinton, itu politik teknologi kemudian dengan post-truth itu juga sangat kelihatan, sangat kentara. Jadi sesaat sebelum pemilihan presiden itu dilakukan, sengaja ya akun emailnya Hillary Clinton, kalau Anda masih ingat, itu dibocorkan momennya pas sesaat sebelum pemungutan suara, sehingga itu mengubah dengan sangat signifikan pola pemilih di masa itu. Lalu di Indonesia juga demikian terjadi. Kalau Anda ingat dulu ada Sarasen, Cyber News, kemudian ada JustMap, itu adalah bagian inisiatif yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu membuat atau menciptakan keriuhan di media sosial kita. Jadi yang awalnya kampanye untuk mendorong ya atau mempromosikan kandidat tertentu, terus kemudian mau tidak mau bersinggungan dengan fakta-fakta yang lain atau dengan kalangan yang lain, terus kemudian akhirnya berujung kepada kebencian, kemudian saling hujat dan lain sebagainya, membuat pembelahan itu jadi makin kentara. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi faktor yang membuat kita terjerumus pada krisis informasi. Ya. Yang pertama adalah confusion atau kebingungan, karena kita tidak tahu siapa yang harus kita percaya. Kalau kita buka media sosial ya, misalnya Twitter atau Instagram, itu kita kan nggak tahu ya, apakah yang centang biru itu pasti layak dipercaya, kan belum tentu juga.
apakah yang punya follower banyak itu pasti selalu benar? Kan juga tidak selalu demikian. Jadi kadang-kadang sulit bagi kita untuk mencari kebenaran itu ada di mana dan siapa yang harus kita percaya. Lalu yang kedua, sinisme. Jadi masyarakat mulai kehilangan trust, kehilangan kepercayaan, bahkan terhadap sumber-sumber yang bisa dipercaya. Jadi kehilangan kepercayaan misalnya terhadap kampus, terhadap pemerintahan, terhadap kementerian, terhadap lembaga, dan lain sebagainya. Padahal mereka punya otoritas untuk menyampaikan kebenaran, tapi one way or another, mereka terus kemudian kehilangan trust dari masyarakat. Lalu yang ketiga, terjadi fragmentasi, keterbelahan. Jadi ada yang kubunya A, ada yang kubunya B. Ada yang percaya bumi itu bulat, ada yang percaya bumi itu datar. Keduanya sama-sama punya punya kekuatan, punya basis massa, dan kemudian saling berantem memperebutkan mana yang menjadi fakta yang dominan. Lalu yang keempat, irresponsibility. Jadi organisasi yang memegang kuasa kadang-kadang mulai kehilangan kode etis. Misalnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang misleading, ya tadi ya disinformasi atau misinformasi. Mengeluarkan statement atau memposting sesuatu yang ternyata salah. Padahal mereka itu punya tanggung jawab untuk menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Terus kemudian klarifikasi di podcastnya Om Deddy gitu. Jadi ya begitulah yang terjadi. Lalu yang kelima adalah apati. Jadi apatis ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Karena 1, 2, 3, dan 4, lalu masyarakat jadi nggak percaya lagi dengan pemerintah dari sumber yang terpercaya, nggak percaya lagi dengan akademisi, nggak percaya lagi dengan pejabat publik, kementerian, dan seterusnya. Ujung-ujungnya masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap demokrasi. Dan kalau ini terus-menerus dibiarkan, nanti masyarakat akan jatuhnya ya ke anarki, sagelemnya dewe. Tidak bisa diatur, tidak mau tunduk kepada pemerintah, tidak mau menaati hukum, dan seterusnya. Dan sekali lagi, teknologi itu memegang peranan penting ini dalam segala hal ini tadi, membuat kita jadi confused, membuat kita jadi sinis, terfragmentasi, membuat kita tidak bertanggung jawab, dan ujung-ujungnya menjadi apatis. Ada komentar dulu mungkin sampai sini, atau pertanyaan barangkali, silakan. Oke, ini adalah beberapa isu ya, atau beberapa hal yang membuat kita menjadi tadi ya terjerumus dalam information crisis. Yang pertama adalah filter bubble. Ya. Filter bubble ini adalah sesuai dengan namanya ya, kita punya bubble, kita punya gelembung yang kemudian itu menjadi filter kita. Kita nanti hanya akan hidup di dalam gelembung kita sendiri. Masing-masing orang punya filter bubble-nya sendiri-sendiri. Lalu yang membuat filter bubble ini buruk ya adalah bahwa karena kita kemudian jarang untuk mau melihat kebenaran atau sesuatu yang ada di luar dari filter bubble kita. Contoh yang paling sederhana, kalau Anda punya akun di media sosial, yang Anda andalkan untuk mengambil informasi kan pasti dari akun itu aja. Mungkin ada beberapa akun yang dominan ya, misalnya dari akun berita atau akun seleb atau akun apapun itu, tapi paling tidak ada beberapa sumber yang Anda percaya dan Anda gunakan terus-menerus. Kemudian kalau Anda baca koran, ya mungkin juga hanya koran-koran tertentu yang Anda baca. Kalau Anda buka di internet, ya mungkin hanya website tertentu saja. Karena kan nggak mungkin kita baca semua koran, kita buka semua website. Karena keterbatasan kita, biasanya kita punya filter bubble sendiri, punya saringan sendiri. Saya hanya akan baca koran ini saja. Saya hanya akan mendengarkan podcast ini saja. Saya mau buka YouTube, tapi akunnya ini saja, yang lain enggak. Nah, itu yang membuat kita terjebak dalam filter bubble. Kemudian filter bubble itu biasanya yang mengungkung kita, jadinya kita tidak tahu apa yang terjadi di luar filter bubble kita. Kemudian yang kedua adalah big data itu sendiri ya. Jadi dengan adanya data yang begitu banyak, yang kemarin Anda sudah coba lakukan exercise, pada akhirnya kita akan kebanjiran data yang begitu besar ya. Gitu. Kemudian data
itu nanti akan bisa digunakan untuk menganalisis hidden patterns dan connection. Ini sudah banyak terbukti ya, misalnya di pusat-pusat perbelanjaan itu mereka bisa melakukan analisis ya, kalau misalnya musim panas apa produk yang banyak terjual, kalau di musim dingin apa produk yang banyak terjual. Kemudian kadang-kadang mereka bisa menemukan hidden patterns and connection. Misalnya kalau di musim hujan itu penjualan payung naik, ini memang obvious, jelas, karena musim hujan berarti butuh payung. Tapi di sisi lain ada fakta atau data yang mengungkapkan bahwa penjualan sereal naik. Apa hubungannya sereal dengan musim hujan misalnya? Kita nggak tahu, tapi ketika itu dieksekusi, misalnya kita tempatkan payung dan sereal di tempat yang lebih strategis, penjualannya akan naik. Jadi ini akan menunjukkan data yang begitu banyak dan algoritma yang berlimpah, itu akan membuat kita atau akan menunjukkan kepada kita patterns dan connection yang mungkin kita tidak ketahui. Dan ujung-ujungnya nanti akan membuat kita terekspos ya, bahwa kita punya motivasi tertentu gitu. Kalau Anda suka membuka akun-akun tertentu atau Anda suka memberikan like ke akun-akun tertentu, nanti akan kelihatan pola-polanya, motivasinya, dan seterusnya. Kemudian, big data itu sendiri nanti memungkinkan kita untuk tadi yang saya sampaikan melakukan analisis dengan lebih mendalam, terus kemudian nanti akan bisa kelihatan korelasi tadi yang saya sampaikan. Misalnya kalau di Walmart itu mereka bisa menganalisis kalau di badai, hujan badai, ketika ada topan dan lain sebagainya, penjualan senter naik. Ya memang masuk akal karena kalau badai pasti mati listrik misalnya, sehingga butuh senter. Tapi penjualan pop tarts juga naik gitu. Ini kan juga menjadi pertanyaan. Padahal pop tarts itu kan biskuit gitu loh. Apa hubungannya biskuit ini dengan badai topan gitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan korelasi itu muncul dan korelasi itu ada. Kemudian yang lain adalah perubahan dari sisi media. Jadi media sekarang didominasi oleh oligopoli. Kalau di Indonesia, media-media besar itu umumnya dikuasai grupnya, misalnya grupnya Jawa Pos, grupnya MNC, kemudian grupnya Tempo, grupnya Kompas, mungkin Republika dan kawan-kawan, dan seterusnya. Tapi umumnya itu didominasi oleh oligopoli yang menguasai sejumlah media juga. Kemudian media juga umumnya regulasinya ringan, tidak terlalu banyak aturan dan regulasinya. Kemudian selain itu juga rata-rata atau bahkan mungkin hampir semuanya ya media yang ada di Indonesia itu komersial sifatnya, jadi harus beli, harus bayar. Beda dengan di luar negeri yang kadang-kadang memberikan koran gratis, kita boleh baca dan seterusnya. Tapi kalau di Indonesia umumnya komersial, motifnya komersial. Nah, apa pengaruhnya dari krisis di media tadi? Ada pergeseran nih Mas, Mbak sekalian. Kalau sekarang itu advertising atau periklanan itu sudah berubah. Jadi perusahaan-perusahaan media, koran, majalah itu tidak bisa lagi mengandalkan iklan, mengandalkan pemasukan dari iklan. Kok bisa begitu? Karena proporsi iklan itu sudah diambil oleh Facebook dan Google. Karena Google atau Facebook itu sudah sedemikian canggihnya, iklannya bisa muncul di handphone kita kapan saja. Kemudian iklannya bisa terkustomisasi dengan baik. Kalau kita pasang iklan di koran, kan kita tidak tahu ya koran itu dibaca siapa, umurnya berapa, laki-laki perempuan, masih muda atau sudah tua, atau kelas menengah atas, kelas menengah bawah, sulit bagi kita untuk memprediksi. Tapi dengan Facebook, dengan Google kita bisa pasang iklan dengan target yang spesifik. Misalnya kita ingin iklan ini ditonton oleh perempuan saja, karena saya mau menjual hijab misalnya. Atau iklan ini ditonton oleh orang dewasa saja, atau oleh mereka yang pendapatannya sekian juta per bulan sampai sekian juta misalnya.
Kan nggak mungkin ya kita jualan mobil seperti Lexus atau Mercedes-Benz, tapi target audiensnya yang menengah ke bawah, kan nggak masuk akal. Tapi dengan Facebook kita bisa lakukan itu. Bahkan kita bisa customize ya. Yang akan kita pilih itu iklannya hanya tayang saja di Sleman. Karena saya buka coffee shop di daerah Jalan Kaliurang. Jadi saya cuma mau pasang iklan di Facebook, di Google untuk orang-orang yang domisilinya di Sleman. Itu sangat mungkin dilakukan. Oleh karena itu tidak heran kalau orang-orang kemudian pasang iklannya ke Facebook dan Google, tidak pasang iklan di koran. Beda zaman dulu, kalau misalnya saya mau jual tanah, saya mau jual mobil atau jual sepeda motor, pasang iklan di KR, saya datang ke kantornya KR itu, terus nulis iklannya, iklan baris, kemudian bayar, kemudian besok iklannya tayang, kalau ada orang tertarik nanti janjian, telepon, bisa lihat tempatnya, dan seterusnya. Sekarang tidak lagi orang melakukan hal yang semacam itu. Nah, karena pendapatan iklan di media turun, kalau Anda perhatikan sekarang kan koran makin susut ya, majalah juga makin mengecil, halamannya berkurang, ukurannya juga makin tipis, dan lain sebagainya. Karena mereka kehilangan revenue yang cukup signifikan. Karena kehilangan revenue, sehingga mereka juga sulit untuk merekrut jurnalis. Jadi berita yang diambil biasanya relay dari Associated Press atau dari sumber-sumber lain yang sudah ada kantor berita internasional, Antara, dan lain sebagainya. Jadi cuma di forward aja istilahnya. Tidak benar-benar jurnalis yang datang ke tempat, terus kemudian lakukan investigasi, mewawancara, dan seterusnya. Karena memang udah nggak ada duitnya. Dan akibatnya banyak surat kabar dan media yang tutup, bangkrut, dan ada beberapa yang kemudian online saja, versi online saja, tidak lagi menyediakan versi cetak. Nah, situasi ini disebut sebagai news desert ya, seperti sebuah padang pasir ya, karena hampa, kemudian langka, tidak banyak pilihan, dan seterusnya. Dan sayangnya tidak ada respon publik yang berusaha untuk mengadres masalah ini. Kemudian tadi yang saya sampaikan, di sisi lain pendapatan dari Facebook dan Google itu pindah semua ke sana, orang pasang iklan ke sana. Kemudian situs-situs berita seperti mungkin CNN atau kalau di Indonesia Detik dan lain sebagainya, itu mengandalkan pemasukan dari iklan-iklan semacam itu. Lalu mereka juga matriksnya, indikatornya itu bukan berapa oplah yang terjual, tapi berapa yang diklik. Ya. Karena kalau di Facebook dan Google itu pemasukannya berdasarkan click-through rate, berapa persentasenya. Oleh karena itu berita yang dibuat ya memang sengaja mendorong clickbait. Kalau Anda perhatikan berita-berita online, postingan-postingan online ya rata-rata clickbait. Faktanya tidak begitu, tetapi kalimatnya dibuat sedemikian rupa supaya menarik orang ngeklik, supaya menarik orang membaca. Kenapa begitu? Ya karena dengan makin banyak orang membaca, makin banyak orang lihat iklan. Makin banyak orang lihat iklan, pendapatan dari situs web tadi, situs berita tadi akan naik. Nah, situasi ini membuat atau menyebabkan misinformasi makin lama makin kencang. Karena orang mungkin hanya membaca judulnya saja, terus kemudian di-forward. Membaca judulnya saja, yang tadi clickbait, terus kemudian mengambil kesimpulan. Padahal isi beritanya atau isi artikelnya bisa jadi sangat-sangat berbeda. Gitu. Ini yang kemudian mendorong adanya misinformasi. Kemudian yang berikutnya, kita sekarang hidup di zaman black box. Ya. Kenapa disebut black box? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam sebuah algoritma. Oke, kalau Anda, ya saya yakin Anda pasti pakai aplikasi seperti Grab atau Gojek gitu. Entah itu untuk pergi misalnya ke kampus atau misalnya Anda mau order makanan, GoFood atau GrabFood atau pakai Shopee dan lain-lain, itu semua menggunakan algoritma kan. Misalnya Anda mau beli sate Padang gitu ya, kan pasti akan algoritma itu akan mencari mana restoran yang menjual sate Padang terdekat dengan Anda. Kemudian nanti akan mencari driver yang membawakan Anda.
kemudian akan nge-match harganya, dan seterusnya. Tapi algoritmanya kan tidak sesederhana itu, karena di dalam situ ada perhitungan-perhitungan yang sangat kompleks, ya, yang berada di luar kemampuan kita untuk menganalisis. Contoh nih misalnya kalau Anda lagi order Gojek dari kampus gitu, mau pulang ke kosan, Anda order Gojek atau order Grab, di dalam handphone, di dalam aplikasi kelihatan banyak sekali driver yang standby. Tapi kok di aplikasinya nggak muncul-muncul ya. Kemudian dilalah pas Anda dapat, kok yang muncul malah dari jakal atas sana. Padahal yang dekat-dekat aja ada yang standby di situ. Itu kan salah satu bentuk betapa algoritmanya sangat kompleks. Kemudian kadang-kadang di jam tertentu kita bisa mendapatkan surge pricing, harganya lebih tinggi. Tapi besok harinya di jam yang sama nggak ada kayak gitu. Jadi kenapa ini bisa muncul kayak gini? Itu kadang-kadang hal-hal semacam itu berada di luar kompleksitas yang bisa kita pahami. Termasuk juga rutenya ya, misalnya Anda pakai Google Maps atau Anda pakai Waze, mau jalan-jalan dari kosan rame-rame sama temen ke Parangtritis, ke pantai gitu, mau refreshing habis ujian. Terus Anda nggak tahu jalan, minta Google Map untuk menunjukkan jalan ke sana, minta Waze untuk menunjukkan jalan ke sana. Pertanyaannya, apakah jalan yang ditunjukkan itu memang jalan yang paling cepat, jalan yang paling dekat, atau jalan yang paling tidak ada macetnya, yang paling lancar, atau jangan-jangan itu dilewatkan jalan yang banyak orang pasang iklan di Google misalnya, kan kita nggak tahu ya. Demikian juga kalau kita melakukan searching pencarian, misalnya Anda mau beli barang di Tokopedia atau di Bukalapak dan seterusnya. Bagaimana kita tahu bahwa hasil yang kita cari itu memang yang paling atas muncul? Jangan-jangan dia yang membayar lebih kepada platformnya Bukalapak atau Tokopedia, atau jangan-jangan dia yang yang pembeliannya selama ini paling banyak misalnya, kan kita nggak tahu. Nah, algoritma itu kemudian menguasai ya, dalam tanda kutip menguasai banyak kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam black box ini, tapi kita dikendalikan oleh black box tadi. Akibatnya algoritma itu berperan sebagai organizational dynamics. Banyak hal-hal yang ada di dalam organisasi yang kemudian disimplifikasi oleh adanya black box tadi. Maka pertanyaannya kemudian bagaimana kita memastikan black box tadi benar gitu. Emang iya rute yang diberikan itu memang rute yang paling efisien misalnya. Atau memangkah apakah benar bahwa hasil searching yang kita cari itu memang yang paling relevan dengan yang kita butuhkan? Itu kan jadi pertanyaan. Lalu kalau dari sisi regulator, pemerintah membuat kebijakan, bagaimana kita memastikan bahwa tidak ada bias, tidak ada diskriminasi, tidak ada exclusion, inequality, dan lain sebagainya dalam semua itu. Berarti kan perlu ada semacam audit yang bisa menganalisis black box yang selama ini kita gunakan. Tapi siapa yang mau mengaudit? Apakah mereka mampu, dan seterusnya. Ini yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Lalu apa dampaknya kalau terjadi tadi krisis informasi, kemudian kita terjebak dalam post-truth, kemudian masing-masing punya filter bubble dan lain sebagainya. Yang dampak yang utama adalah munculnya polarisasi dalam masyarakat. Ya. Kalau idealnya masyarakat itu harusnya bentuknya seperti ini, U-shape kebalik ya. Jadi orang-orang yang level menengah ke bawah itu jumlahnya sedikit, level menengahnya tebal, kemudian menengah ke atasnya kecil. Jadi kelas menengahnya kuat. Ini yang ideal. Tapi yang terjadi sekarang kebalikan. Karena ada teknologi mampu melakukan otomatisasi, mereka yang ada di tengah ini hilang ke kiri atau hilang ke kanan. Hilang ke kiri kalau dia tidak mampu bersaing, misalnya ya dulunya jadi travel agent. Dulu kalau kita mau beli tiket kan harus ke travel agent, ke Turindo misalnya kalau di sini.
Kemudian nanti kita tanya mau pergi naik pesawat selama sekian hari, berangkatnya tanggal sekian, pulangnya tanggal sekian. Nanti ada pilihan kalau naik pesawat ini dapat sekian, naik pesawat ini harganya sekian, dan seterusnya. Terus tiketnya di-booking, dibayar, dan seterusnya. Tapi sekarang kan tidak, saya yakin Anda juga tidak menggunakan travel agent. Anda langsung buka Traveloka atau tiket.com atau yang lain-lain, kemudian Anda cari sendiri, Anda browsing sendiri, Anda bandingkan sendiri, Anda bayar sendiri. Akibatnya mereka yang ada di tengah tadi, para travel agent ini kan hilang ya, profesinya itu hilang. Terus kemana mereka, kalau mereka mampu bersaing, misalnya terus kemudian sekolah lagi, ya belajar tentang manajemen, ikut pelatihan, terus kemudian bikin usaha sendiri, ya mereka akan geser ke sebelah kanan. Tapi kalau mereka tidak mampu bersaing, kalah bersaing, ya mereka akan turun ke bawah. Misalnya ya mohon maaf jadi driver ojek online misalnya. Nah ini bukan sesuatu yang baik ya, karena akan menyebabkan ketimpangan yang begitu besar. Karena yang di sebelah kanan itu banyak, tinggi, yang di sebelah kiri juga tinggi, yang di tengah-tengah itu kosong. Dan celakanya, Mas dan Mbak sekalian, kalau dalam indikator-indikator yang biasa kita gunakan, misalnya menggunakan GDP atau GDRP, produk domestik bruto, regional bruto, itu nggak kelihatan GDP-nya. Karena misalnya di sini kita bandingkan antara negara 1 dan negara 2 ya. Itu sama-sama average-nya pendapatannya 80. Tapi kalau Anda lihat, Anda perhatikan, yang negara 1 itu disparitasnya sangat tinggi. Karena ada yang income-nya 20, ada yang income-nya 170, jadi gap-nya sangat besar. Sementara negara yang kedua itu gap-nya lebih kecil, karena ada yang 40, yang paling kecil 40, yang paling besar adalah 120. Kemudian yang ada di tengah, yang 70, 80, 90 ini cukup tebal, cukup banyak. Beda dengan negara yang satu, ini lebih banyak yang di pinggir nih, 20, 30, 30, 40, 40. Kemudian yang di sebelah kanan juga iya, 170, 150, 140. Jadi gap-nya sangat-sangat besar. Dan ini yang terjadi sekarang di Indonesia, atau bahkan mungkin di Jogja sendiri. Anda bisa lihat gap itu akan terasa sekali. Yang kaya ya kaya banget, tajir luar biasa, bisa beli Lamborghini Ferrari, bisa tiap bulan ke luar negeri. Yang miskin ya mohon maaf, miskin beneran, mau makan aja sulit gitu. Dan part of this itu disebabkan oleh teknologi. Dan ini juga terjadi di banyak tempat ya, Mas dan Mbak sekalian. Misalnya di Amerika itu pembelahannya terjadi sangat kentara nih, polarisasinya kelihatan. Di Inggris polarisasinya terlihat pada saat Brexit tahun 2016. Tapi setelah itu nampaknya mulai terjadi konsolidasi, kemudian pemerintahannya bisa recover sehingga gap-nya agak sedikit lebih mengecil. Tapi di Amerika ini terjadi. Kemudian kalau Anda pernah nonton di Netflix itu ada The Crown, ini menunjukkan Inggris di zaman dulu, melihat atau menggambarkan betapa gap antara yang proletar dengan yang bourgeois itu kelihatan sangat kentara. Secara umum kalau di data terlihat jelas bahwa dari 2002 sampai 2010 polarisasi itu terjadi. Di sebelah kiri ini kelihatan bahwa yang kelas bawah yang biru itu naik, yang kelas menengah yang orange itu turun, kemudian yang kelas atas yang biru ini juga naik. Jadi terjadi bentuk kurva tadi. Nah, sekali lagi ini tidak baik karena akan memberikan dampak yang luar biasa besar dengan masyarakat yang tadi terbelah ini. Itu jadi begini, kelas menengah itu penting ya. Kelas menengah itu penting karena dia bisa menjadi buffer antara yang kelas bawah dan kelas atas. Sehingga ketika terjadi isu ketimpangan dan lain sebagainya, kelas menengah itu bisa menjadi buffernya, bisa menjadi bantalnya. Nah, ketika situasinya kayak gini, yang kelas atasnya banyak, kelas menengahnya nggak ada, kelas bawahnya gede, itu sangat berpotensi terjadi keributan atau konflik sosial.
Misalnya tiba-tiba ya ada orang tunawisma, pengangguran, bawa gerobak, terus kemudian nyerempet orang naik mobil mewah. Gitu. Oh, itu bisa terjadi keributan yang luar biasa besar. Atau beberapa waktu kemarin kalau Anda lihat para driver Gojek itu yang ngantri makanan lama banget, terus kemudian malah yang datang duluan dilayani dan seterusnya, mudah sekali timbul konflik. Karena sekali lagi yang ada di pinggir itu sangat besar, sementara yang ada di tengah yang menjadi jembatan, menjadi gap ini nggak ada. Akibatnya ada masalah sedikit saja, konflik sedikit saja, itu akan bisa menjadi besar, bisa dieskalasi jadi besar. Ini yang tidak kita inginkan. Tapi apapun itu, kita sudah masuk ke era post-truth, jadi di post-truth ini expert kehilangan otoritasnya. Jadi orang tidak lagi mendengar, kalau Anda ingat dulu di awal-awal pandemi, orang itu nggak lagi mendengarkan dokter atau epidemiolog, tapi malah mendengarkan artis, malah mendengarkan ahli di bidang lain yang sesungguhnya tidak relevan untuk bicara tentang COVID misalnya. Kemudian masyarakat itu menjadi kesulitan untuk menangani isu-isu yang besar karena personal belief dan emosi dan perasaan itu jauh lebih penting ketimbang fakta dan data. Kemudian pengambilan kebijakan yang politis itu terpisahkan dari decoupled, terpisah dari fakta objektif dan lebih driven by emotional argument. Contohnya, kalau tidak viral, tidak akan mungkin zaman sekarang ya, kalau tidak viral, tidak akan ada kebijakan itu terus kemudian direspon. Kalau misalnya Anda tidak puas dengan layanan sebuah kementerian atau layanan sebuah lembaga pemerintah, terus Anda protes biasa aja gitu, ya Anda nggak akan direspon. Tapi kalau Anda videokan, kemudian Anda upload di media sosial, Anda viralkan, ya, kemudian pasti berubah. Demikian juga dengan banyak sekali kebijakan pemerintah ya. Anda akan amati atau kalau Anda lihat di berita dan lain sebagainya, kelihatan betul kalau kebijakan itu viral based policy ya. Kalau itu viral di suatu wilayah, suatu kota, atau suatu tempat, bahkan menterinya sampai turun tangan, presidennya sampai turun tangan. Padahal apa iya semua kebijakan yang viral itu harus direspon dengan cepat? Kan kadang-kadang kita juga butuh kebijakan-kebijakan yang jangka panjang, yang lebih sistematis, yang lebih komprehensif, dan seterusnya. Dan itu terjadi di banyak hal, misalnya terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan pemulihan ekonomi, terkait pandemi ini, kemudian juga yang seru dan tidak pernah selesai rasanya adalah tentang radikalisme, fundamentalisme, dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang tidak, atau yang sering sekali mengemuka, biasanya diselesaikan kalau dia menjadi viral, kalau tidak viral biasanya tidak digubris sama sekali. Sampai sini dulu mungkin kalau ada komentar, Mas dan Mbak sekalian silakan. Atau pertanyaan. Saya ingin bertanya Pak. Jadi saya tertarik dengan yang gambar U-shape curve ekonomi itu Pak. Sebenarnya kalau untuk sekarang negara mana aja sih Pak yang sudah mulai mengalami U-shape curve ekonomi? Terus kalau di Indonesia sendiri apakah posisinya juga sudah mulai cenderung dari M ke U-shape gitu Pak? Terima kasih. Kalau negara mana saja, saya nggak punya data yang lengkap ya Mas, tapi beberapa negara besar tadi seperti Amerika saya tunjukkan itu bentuknya sudah mulai terpolarisasi. Kemudian rata-rata negara berkembang itu kayaknya kecenderungannya bentuknya U. Karena masyarakatnya memang belum mature, kemudian gap antara yang miskin dengan yang kaya memang bawaannya secara alamiah memang sudah besar gitu, sehingga gap itu menjadi makin besar. Tapi kalau kita lihat negara-negara Skandinavia misalnya seperti Norwegia, kemudian Swedia dan kawan-kawan, karena memang mature, kemudian gap antara yang miskin dan yang kayanya tidak terlalu besar, maka potensi untuk berubah jadi U itu menjadi semakin kecil. Tapi untuk negara-negara kayak Indonesia itu besar sekali. Kalau dilihat data pastinya belum disurvei ya, saya belum pernah melakukan survei atau riset tentang ini, tetapi dari beberapa indikator itu kelihatan banget adanya gap ini. Salah satunya mungkin bisa dilihat dari indeks Gini.
karena itu menggambarkan ketimpangan. Kemudian Anda juga bisa lihat yang lagi ramai sekarang, UMR. Ya. UMR, terutama seperti di kota-kota kayak di Jogja ini, UMR-nya sangat rendah. Tapi Anda bisa lihat banyak orang-orang kaya juga di Jogja yang punya properti di berbagai tempat. Kemudian Anda juga mungkin sering lihat ada mobil-mobil mewah berseliweran di kota Jogja dan seterusnya. Jadi menurut saya kalau di Indonesia itu masih kelihatan. Itu mungkin Mas. Pak, untuk lanjutannya berarti di Indonesia pun meskipun negara berkembang dan post-truth-nya belum kental di Indonesia, nantinya kalau post-truth ini problem benar-benar terjadi di Indonesia itu berarti akan lebih timpang lagi ya Pak ya? Menurut saya sih sudah terjadi dan ini akan semakin timpang lagi. Sudah terjadi dan akan semakin timpang. Karena kemarin kalau Anda lihat di pemilihan presiden itu kan kelihatan banget ya konflik antara kubu A dan kubu yang B. Kemudian di awal-awal pandemi itu juga banyak sekali keributan ya tentang bagaimana Indonesia harusnya menyikapi pandemi. Kemudian pilihan vaksin ya, vaksin dari A atau dari B dan lain sebagainya itu kan juga jadi keributan. Kemudian tentang kebijakan tentang PCR, tes PCR yang kemudian akhirnya ternyata kita semua tahu harganya cuma 300.000, padahal dulunya di awal-awal itu kan bisa 1 juta lebih ya. Itu kalau bukan karena viral based policy, bukan karena post-truth, rasanya nggak akan mungkin ya. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang muncul karena post-truth ini. Dan kedepannya mungkin akan semakin parah lagi. Kalau kita sama-sama tidak, ya secara umum masyarakat kita ya, tidak sama-sama aware, tidak sama-sama teredukasi tentang hal-hal semacam ini. Itu mungkin Mas Cahyo. Terima kasih Pak. Ada lagi mungkin yang lain, komentar atau pertanyaan? Nah, tadi menyambung yang ditanyakan Mas Cahyo bahwa apakah ini akan menjadi semakin parah? Mungkin saja karena masalahnya itu lebih dalam ya, dan akan memberikan dampak atau implikasi yang luar biasa besar di masyarakat kita. Pertama ya kita tahu bahwa sekarang itu ada, kalau Anda baca bukunya Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow, itu akal pikiran kita itu punya sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu sistem yang cepat, refleks gitu ya. Kalau Anda dipukul ya tiba-tiba langsung Anda nabok atau Anda menghindar. Itu adalah sistem 1. Kemudian kalau Anda menyentuh barang yang itu terlalu panas misalnya ya otomatis tangan Anda langsung akan refleks menjauh atau menghindar. Ini keputusan yang sifatnya di bawah sadar, cepat, kemudian asosiatif dan otomatis, autopilot. Sementara sistem 2 itu adalah pemilihan yang sifatnya rasional. Ini butuh efek, kemudian agak lambat, kemudian logis, ada hitung-hitungannya, ada analisisnya, kemudian mungkin agak berat ya, karena dipikir beneran, dianalisis beneran, dan seterusnya. Sistem 2 ini misalnya kalau Anda mau beli rumah misalnya ya mungkin kejauhan. Kalau Anda mau memutuskan mau magang di perusahaan A atau magang di perusahaan B, nah itu keputusan sistem 2. Anda mau macarin si A atau macarin si B, ya, nah, itu keputusan sistem 2. Kemudian di zaman digital seperti sekarang ini, dunia itu lebih menghargai sistem 1. Karena dunia kita menjadi sangat kompleks dan sangat cepat. Kalau semua harus direspon dengan sistem 2, ya kita nggak akan bergerak. Gitu. Jadi dunia digital kita sekali lagi itu lebih memberikan reward kepada sistem 1. Makanya kalau di YouTube atau di media sosial, di Instagram itu ada like, ada jempol, itu adalah reward yang diberikan untuk sistem 1. Kalau Anda suka, cukup klik saja. Kalau Anda tidak suka, cukup klik yang down kliknya itu, yang jempol kebalik itu. Tapi tidak perlu memberikan analisis yang komprehensif, yang mendalam. Karena banyak sekali yang harus kita lakukan. Anda dalam satu hari mungkin buka feed media sosial teman Anda atau keluarga Anda, itu kan ada banyak sekali. Anda buka internet, ada banyak sekali berita yang harus dibaca. Gitu.
Anda ambil kelas, kan banyak sekali tugas paper dan lain sebagainya. Kalau semuanya harus sistem 2, bubar. Jadi akan ada banyak yang menggunakan sistem 1. Tapi salahnya adalah bahwa terus kemudian sistem 1-nya menjadi lebih dominan atau bahkan mendominasi sistem 2. Ini yang menjadi catatan. Jadi sekarang kita cenderung menjadi sangat reaktif. Baca berita sedikit aja langsung retweet atau langsung repost atau langsung di-share ke yang lain. Padahal belum benar-benar dibaca sampai akhir artikel gitu. Anda baru lihat sepintas saja terus langsung kasih jempol atau Anda langsung report misalnya. Padahal Anda belum lihat, belum menganalisis ini postingnya beneran enggak akurat atau tidak, kredibel atau tidak, dan seterusnya. Tapi langsung direspon seperti itu. Akibatnya, karena sistem 1 terlalu mendominasi sistem 2, sering muncul salah paham. Sering muncul orang kemudian salah ucap, salah interpretasi, dan lain sebagainya yang berujung pada klarifikasi di podcastnya Om Deddy. Itu adalah salah satu bentuk betapa zaman digital sekarang yang lebih menghargai sistem 1, lebih mereward sistem 1, membuat kita terjebak dalam situasi yang mudah gegabah, mudah ceroboh, kemudian mudah terjerumus, yang nanti akhirnya akan membuat kita salah paham, salah interpretasi, terus kemudian klarifikasi. Kemudian kalau menurut menurut Daniel Gilbert, kadang-kadang jadi diri kita itu cenderung lebih sulit untuk menerima gagasan baru. Ya, kita cenderung lebih mudah untuk menerima gagasan atau ide atau hal-hal yang familiar buat kita. Tapi ketika kita disodorkan fakta yang berbeda dengan apa yang biasa kita dengar, itu akan berat sekali di mental kita. Contoh misalnya Anda suka Via Valen gitu, suka dengan musik-musik dangdut, pop dangdut kekinian. Kalau Anda suka Via Valen, terus kemudian Anda diperdengarkan Nela Karisma, ya mudah bagi Anda, karena itu sesuatu yang familiar. Anda diperdengarkan Denny Caknan, ya familiar buat Anda, mudah bagi Anda. Tapi begitu kemudian Anda disuruh mendengarkan musik jazz, disuruh mendengarkan R&B, wah bubar Anda. Berat sekali buat mental Anda gitu. Dan ini kelihatan sekali tidak hanya ketika kita mendengarkan musik, tapi ketika kita membaca informasi, ketika kita membaca, menerima fakta baru dan lain sebagainya. Kalau itu berbeda atau jauh dari apa yang biasa kita lakukan, mental kita itu akan capek gitu. Terus kemudian ya sudahlah, nggak usah ke sana dan seterusnya. Paham ya? Jadi ini yang kemudian membuat kita cenderung mencari kenyamanan, bukan mencari kebenaran. Karena fakta itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan, dan itu membuat kita sangat-sangat tidak nyaman. Secara mental itu benar-benar consuming. Kemudian yang berikutnya adalah disebut sebagai efek Dunning-Kruger effect ya, sesuai dengan nama penemunya. Jadi Dunning-Kruger effect itu menunjukkan bahwa kepercayaan seseorang itu biasanya akan naik di awal-awal. Jadi orang kalau baru belajar sesuatu, baru kulitnya saja, langsung kemudian PD-nya naik, merasa jago, merasa tahu segalanya. Contoh ya, dulu di awal-awal pandemi kan banyak orang-orang yang kemudian jadi pakar COVID, ya, tiba-tiba jadi pakar COVID. Padahal bukan dokter, bukan epidemiolog, tapi tiba-tiba karena baru belajar sedikit saja tentang COVID, terus kemudian merasa tahu tentang semua hal yang berbau pandemi dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau dia beneran belajar terus, dia nanti akan sadar dan akan masuk ke valley of despair ini. Jadi mereka akan sadar bahwa, oh ternyata COVID itu tidak sesederhana itu. Ternyata COVID itu kompleks, ternyata virus ini berevolusi, ternyata vaksin yang dikembangkan begini, ternyata muncul varian baru, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kalau dia belajar terus, dia mencari informasi terus, dia akan masuk ke slope of enlightenment. Dia mulai akan paham, oh berarti kalau kita ingin mengatasi COVID, kita harus melakukan ini. Kalau kita ingin mengatasi COVID, kita harus mempelajari varian-varian ini. Kita kembangkan vaksin berdasarkan virus
virus yang ini, spesimen yang ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai nanti kita sampai kepada plateau of sustainability. Atau beneran jadi expert yang sungguhan. Cuman ya sekali lagi, karena di dunia digital, di dunia maya, di dunia medsos, itu lebih menghargai sistem satu tadi, maka orang-orang yang know nothing, tapi pick of non-stupid, ya, orang-orang yang sebetulnya nggak qualified, tapi kemudian terus bicara tentang sesuatu yang di luar kompetensinya, itu lebih mendapatkan likes, lebih mendapatkan viewers, lebih mendapatkan pengakuan. Karena orang kalau punya follower banyak, itu akan tergoda untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya berada di luar kompetensi dia. Seseorang kalau punya follower banyak, punya pengikut banyak, itu merasa seolah-olah punya legitimasi, sehingga dia akan tergoda untuk berbicara sesuatu, melakukan sesuatu yang sesungguhnya berada di luar expertise dia, di luar bidang keahlian dia. Kemudian dia terjebak pada pick of non-stupid, beserta para jamaahnya, para pengikutnya, dan seterusnya. Dan itu yang membuat tadi kita semakin terjebak pada konflik, kemudian salah paham, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, kita juga sering sekali selective attention ya, milih-milih. Kemudian confirmation bias, cenderung menyetujui apa yang selama ini menjadi pilihan kita. Kemudian motivated reasoning, memilih alasan dengan tujuan yang tadi mengkonfirmasi apa yang sudah menjadi pilihan kita tadi. Jadi sebagai contoh, kalau saya membaca koran, misalnya ya, saya mungkin hanya akan membaca satu koran aja, misalnya saya baca Kompas saja. Saya nggak peduli apa yang ada di Jawa Pos, apa yang ada di Republika, apa yang ada di Bisnis Indonesia, di Kontrak, dan seterusnya. Itu adalah contoh selective attention. Kemudian saya percaya tentang isu sustainability, tentang perubahan iklim. Nah, nanti pada saat saya baca koran, saat saya baca Kompas, saya hanya akan membaca berita tentang itu saja. Berita yang menunjukkan bahwa dunia kita rusak, iklim kita memburuk, polusinya makin tinggi, dan seterusnya. Untuk menguatkan kepercayaan saya. Saya tidak akan membaca berita-berita lain yang itu memberikan gagasan atau ide yang berbeda, karena berat tadi. Kemudian dari situ saya akan membangun reasoning, bahwa ternyata industri ekstraktif itu jelek buat lingkungan, bahwa sawit itu jelek buat lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi perhatian kita, karena tadi punya filter bubble, akan fokus pada hal tertentu, selective attention, kemudian akan memilih yang hanya mendukung kemampuan kita, kepercayaan kita, dan kemudian akan membangun reasoning yang mendukung itu tadi. Sebagai contoh ya, contoh lain misalnya Anda suka Liverpool gitu ya, ya nanti Anda akan baca berita ya tentang sepak bola saja, dan Anda hanya akan menonton Liverpool saja. Apa yang terjadi dengan Manchester United, apa yang terjadi dengan Barcelona, apa yang terjadi dengan PSG, Anda nggak peduli. Itu yang disebut sebagai confirmation bias. Singkatnya, kalau kita kembali tadi ke artificial intelligence, machine learning, dan seterusnya, itu memang di satu sisi bisa mendorong pertumbuhan. Tapi di sisi lain kita juga perlu ingat bahwa machine learning, artificial intelligence itu menjadi black box. Bagaimana log menganalisis gambar yang berbeda, itu kan kita tidak tahu ya, algoritmanya kayak apa. Bagaimana tadi kita diarahkan oleh Gojek atau Waze atau Google Maps untuk bergerak dari satu tempat ke tempat tertentu, itu kan kita tidak tahu algoritmanya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita sekarang hidup di zamannya platform digital, semua unicorn itu adalah platform digital, kemudian mayoritas menggunakan model bisnisnya yang berbasis advertising. Karena itu advertising yang iklan, matriksnya, ukurannya adalah click-through, jadi kalau clickbait ya otomatis nanti akan lebih banyak mendorong pendapatan iklan gitu. Dan itu berpotensi untuk menciptakan misinformasi. Lalu yang ketiga, orang akan mudah percaya atau menerima gagasan yang mereka sudah paham. Kalau penjelasannya berbeda, faktanya berbeda, mereka akan pusing. Wis lah, ya golek gampang ya wae. Wis lah dipikir santai wae, ya, pasti akan kepikiran kayak gitu. Kemudian
orang-orang juga akan cenderung memilih yang mereka percaya. Kalau menurut saya Liverpool is the best football club in the world, ya saya hanya akan mengikuti Liverpool. Saya nggak peduli kalau ternyata Manchester United ganti pelatih, kalau ternyata klub lain misalnya sekarang sedang tumbuh sangat signifikan, progresnya bagus, naik klasemen dan seterusnya. Karena kita punya confirmation bias. Kemudian orang juga cenderung punya nilai emosional terhadap kepercayaan mereka. Ini yang membuat seseorang itu sulit untuk berubah, ya. Pemahamannya, view-nya, mindset-nya itu sulit diubah karena orang-orang itu punya emotional value. Misalnya Anda percaya tadi ya, Anda percaya Liverpool is the best football club in the country and in the world gitu. Sulit untuk diubah. Jangan Liverpool, ganti Manchester United. Susah. Kalau menurut Anda Via Valen is the best ya, Anda disuruh pindah ke Nela Karisma, nggak akan mau. Sulit, karena Anda punya emotional value. Anda mungkin pernah ikut nonton konsernya, Anda dapat tanda tangannya, dan seterusnya. Itu yang membuat kita sulit untuk mengubah view atau mindset kita. Sampai sini mungkin, Mas, Mbak, kalau ada pertanyaan silakan. Apakah yang tadi saya sampaikan menurut Anda dirasa benar? Atau Anda punya sanggahan, argumen yang berbeda? Atau cocok Pak, setuju misalnya? Gimana? Saya ingin memberi komentar Pak. Silakan Mas. Mengenai yang berita itu ya Pak, yang confirmation bias itu Pak. Jadi kayak ini menurut saya ini sangat terjadi sekali, terutama yang saya rasakan itu saya melihat waktu 2019 ketika adanya pemilu. Nah jadi biasanya masing-masing pendukung salah satu kandidat hanya melihat berita-berita baik ataupun media-media yang bisa dibilang meningkatkan kredibilitas dari salah satu pihak aja, tapi tidak melihat dari sisi lain gimana mungkin kejelekan dari pasangan calon yang mereka dukung seperti itu, Pak. Ya, betul sekali Mas Fadli. Jadi kalau saya suka kandidat A, ya saya hanya akan mencari berita tentang A. Kemudian tadi selain selective selection-nya dipilih, terus kemudian confirmation bias, saya juga akan mencari berita yang bagus. Walaupun saya tahu ada berita yang jelek tentang A, tapi saya cenderung menghindari karena saya tidak percaya A itu jelek. Itu betul sekali. Jadi karena confirmation bias itu berpotensi membuat kita terjebak pada tadi misinformasi, disinformasi yang kemudian membuat situasi post-truth ini menjadi semakin parah. Yang lain mungkin ada komentar atau pertanyaan, silakan. Ada? Cukup jelas? Halo. Silakan Mas. Pak, tadi mic-nya nggak masuk, sorry. Saya mau nanya tentang ini Pak. Kalau tadi kita ngomongin tentang machine learning atau AI, ngomongin tentang bias, bahkan AI sama machine learning pun punya bias nggak sih Pak? Kalau misalnya kita ngetik di Google Translate, misalnya dia memasak gitu, yang muncul tuh translate bahasa Inggrisnya kayak she cooks, bukan he cooks. Sebaliknya dengan kayak misalnya dia memimpin, yang muncul tuh he leads gitu Pak. Nah, gimana sih Pak cara untuk menanggulangi bias-bias terhadap machine learning dan AI itu? Ya, betul Mas Diki. Jadi machine learning itu juga tidak sempurna karena dia berasal dari algoritma, dan kalau algoritmanya salah ya dia akan memberikan output yang salah. Dan ini sudah banyak terjadi di mana-mana ya. Dulu Microsoft itu pernah membuat akun bot Twitter yang beneran 100% itu bot ya, machine learning itu bukan manusia. Di awal-awal dia betul bisa beroperasi layaknya human gitu, tapi lama-lama dia terus kemudian akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang rasis, yang tidak sesuai gitu. Terus kemudian akunnya disuspend, dimatikan. Ini menunjukkan bahwa yang pertama ya, bahwa machine learning itu intinya adalah algoritma. Kalau kita memasukkan algoritma yang salah, ya dia akan memberikan output yang salah, jadinya bias dan seterusnya. Tapi yang kedua, yang tadi juga sudah disinggung di depan, barangkali memang kita, tadi kan ditunjukkan di depan bahwa big data itu expose human motivation ya.
Barangkali juga setelah kita masukkan berbagai macam input dan lain sebagainya, mesin itu akan mengkonfirmasi bahwa manusia itu memang punya bias. Kalau masak itu ya dalam persepsi kita perempuan, kalau memimpin dalam persepsi kita itu laki-laki. Karena memang manusia itu punya bias itu dan machine learning hanya mengekspos atau membuka atau menayangkan bias itu tadi. Jadi ada dua pendapat itu, Mas Sigi. Terima kasih. Nah, kalau dilanjutkan, ini Eric Wynne Johnson dan Andrew McAfee, keduanya dari MIT, mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan karena kita berada dalam resesi atau stagnasi, tapi karena kita itu berada dalam tahap restrukturisasi. Masalahnya adalah yang di garis kuning ini, teknologi kita itu bergerak dengan sangat cepat, tapi skill dan organisasinya ketinggalan. Jadi sekali lagi teknologinya berkembang dengan sangat cepat, tetapi skill dan organisasinya ketinggalan. Contoh ya, kalau Anda menggunakan digital banking seperti Bank Jago, kemudian dulu ada BTPN, ada Genius, ada DBS, dan lain-lain. Di peraturan perbankan itu mengharuskan verifikasi identitas KYC itu dilakukan secara fisik. Kemudian tanda tangan itu harus tanda tangan basah. Aturan belum mengenal tanda tangan digital, sertifikat digital. Akibatnya sulit bagi perbankan untuk menawarkan jasa bank digital. Walaupun teknologinya sudah ada, tapi regulasinya belum ada. Kemudian contoh lain, misalnya kalau di logistik transportasi, itu pemanduan kapal. Jadi kapal kalau mau berlabuh, mau sandar ya di Tanjung Priok misalnya, itu begitu mereka mendekat ke pelabuhan, biasanya akan ada kapal kecil yang memandu, mengarahkan gitu ya, dia belok ke sana, belok ke sini, terus nanti sandar di dermaga ini dan seterusnya. Apalagi untuk kapal-kapal yang besar yang tonasenya gede, itu biasanya menggunakan wajib menggunakan pemanduan. Zaman sekarang pemanduan itu dilakukan secara remote. Jadi seperti autopilot kalau di pesawat. Tapi regulasinya masih mengatur bahwa pemanduan itu harus dilakukan secara fisik, kemudian harus ada orang yang ada di atas kapal itu, dan seterusnya. Sehingga membuat pelabuhan kita jadi kurang kompetitif, kalah dari Malaysia, kalah dari Singapura, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu menjadi catatan ya, teknologinya berkembang dengan cepat, tapi masalahnya bukan teknologi, masalahnya adalah kita, masalahnya adalah skill kita, organisasi kita. Sesederhana seperti misalnya Anda bimbingan skripsi gitu ya nanti, terus kemudian Anda sudah kirim email, tapi nanti Anda masih ketemu orangnya, WA pembimbing Anda mengatakan, Pak ini tadi udah dikirim email, tolong dicek. Padahal kalau dalam konsep atau budaya digital, ya nggak kayak gitu. Kalau kita sudah mengirimkan email kan berarti kita berasumsi yang bersangkutan sudah menerima, yang bersangkutan sudah membuka. Ngapain harus diomongin lagi, ngapain harus ditelepon, harus di WA, dan seterusnya. Jadi sekali lagi masalahnya bukan di teknologi, tapi di skill dan organisasi yang ketinggalan. Dan kalau ditarik lebih dalam lagi, bahwa ini adalah masalah yang benar-benar dalam ya, deep sekali. Dan sebagian ini bisa dijelaskan oleh karakter kita yang tadi kita sistem 1, kita suka confirmation bias, kita sudah punya persepsi kepercayaan sendiri, cenderung malas atau enggan untuk mempelajari hal yang baru, yang berbeda, dan mengubah itu butuh effort yang luar biasa. Tapi kemudian juga masalahnya karena paradigma dan visi yang berbeda di masyarakat kita. Dan ini, post-truth ini hanya bisa diatasi kalau kita juga punya solusi yang deep. Misalnya lewat kebijakan intervensi yang dalam, yang menyeluruh, kemudian regulasi yang lebih agresif, yang komprehensif, kemudian masyarakat diberikan alternatif. Kalau sekarang kita hanya punya YouTube, ya harus ada alternatifnya. Kalau kita sekarang menggunakan WA, harus ada alternatifnya. Kalau di Korea Selatan misalnya, sebelum mereka melarang WA masuk, mereka mendorong Kakao Talk dulu untuk bisa berkembang. Setelah mereka bisa settle, baru WA dibolehkan masuk. Di Indonesia itu enggak, kita dibiarkan ya, mohon maaf ya, kasarnya itu telanjang bulat gitu ya.
oleh teknologi maupun oleh pihak-pihak perusahaan-perusahaan asing dan lain sebagainya itu bebas dengan mudah masuk ke kita. Dan kita kemudian menjadi tidak punya alternatif, public alternatif tidak ada. Kemudian tantangan yang paling besar adalah membreak up oligopoli. Karena di materi sebelumnya ada kecenderungan network externality kan. Kalau kita menggunakan Gojek, menggunakan Tokopedia, mereka akan secara alamiah mereka akan membangun monopoli. Kemudian sebentar lagi kehidupan kita akan tergantung pada startup besar itu, pada Gojek, pada Grab, pada Tokopedia, Traveloka, dan seterusnya. Yang kecil-kecil nggak dapat tempat. Kemudian kalau mereka sudah memegang oligopoli atau monopoli, harga bisa dipermainkan dengan mudah. Dan kita akan sangat tergantung dengan layanan yang mereka berikan. Di luar negeri ini ada beberapa solusi ya, misalnya dengan separation, unbundling. Jadi Facebook dipaksa untuk mendivestasi WhatsApp dan Instagram. Tapi yang terjadi di Indonesia, sekarang Gojek dan Tokopedia malah merger. Jadi potensi untuk terjadi monopoli dan oligopoli. Kemudian misalnya di sini Google dipaksa untuk memisahkan diri antara YouTube, AdSense, dan lain sebagainya. Tapi di kita konsolidasi itu malah tampaknya kelihatan. Dan itu akan mendorong terjadinya monopoli. Di Uni Eropa ada namanya Code of Practice atau kode etik yang ditaati oleh pemain-pemain di dalam industri. Di kita sayangnya kita belum mengenali. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi, startup itu belum punya semacam Code of Conduct. Kalaupun ada, itu sifatnya voluntary dan self-regulated. Jadi belum diatur secara kuat oleh pemerintah. Belum ada aturan hukum yang jelas, sanksi yang tegas, dan seterusnya. Dan ini juga jadi PR kita sama-sama di Indonesia, karena kita belum punya tentang itu. Kemudian platform sendiri juga punya governance memang. Kalau Anda jadi driver Gojek misalnya, 6 bulan Anda nggak melakukan aktivitas, 6 bulan Anda nggak narik penumpang, ya Anda akunnya akan ditutup, dianggap tidak aktif. Di luar juga demikian, Facebook punya aturan seperti ini, governance. Twitter juga punya aturan begini. Misalnya kalau di Twitter itu dulu Donald Trump mengklaim ya, ini ramai sekali pas pemilihan kemarin antara Donald Trump dan Joe Biden. Jadi Donald Trump mengatakan bahwa dia menang. Dia mengklaim kemenangan atas Joe Biden. Tapi terus kemudian Anda lihat di sini Twitter melakukan klarifikasi bahwa klaim ini dispute, bahwa klaim ini belum final, perhitungannya belum final, tidak bisa dibenarkan dan seterusnya. Sampai kemudian sekarang akunnya Twitternya Donald Trump ditutup beneran oleh Twitter. Ini menunjukkan bahwa mereka punya semacam governance, aturan yang meregulasi apa yang ada di dalam platform tersebut. Pertanyaannya sekarang, dari platform-platform yang kita gunakan, misalnya Anda pakai Tokopedia, Anda pakai Gojek, dan lain-lain, governance-nya kayak apa sih? Itu yang mungkin perlu jadi pertanyaan ya. Kemarin kasus driver Gojek mengemuka itu yang jadi konflik dengan restoran di Jogja. Platformnya ambil tindakan kayak apa ya? Apakah platform akan melindungi restorannya sebagai mitranya, atau platformnya melindungi konsumennya yang mencari paket-paket murah, gratisan, promo, dan lain-lain, atau akan melindungi driver sebagai mitranya. Demikian juga Tokopedia dulu sempat terjadi kebocoran data. Terus governance-nya di mana? Anda sebagai pemilik data, apa hak yang bisa Anda tagih dari Tokopedia? Tokopedia punya kewajiban apa terhadap Anda untuk merestorasi kejadian itu? Itu yang sayangnya kita belum punya. Maka dari itu penting buat kita semua untuk saling mengedukasi, ya, meningkatkan literasi kita semua untuk menganalisis apa yang terjadi. Paling tidak ya sekarang kita harus belajar mana informasi, mana misinformasi, mana disinformasi. Ini adalah contoh bahwa berita dengan analisis, dengan opini itu bisa sangat berbeda. Dan kadang-kadang yang sering muncul, yang sering di-forward, yang sering viral itu adalah opini yang lebih banyak mengandung subjektivitas, yang lebih banyak
clickbait, yang lebih banyak mengundang klik dan lain sebagainya, mengundang perhatian orang sehingga gampang viral dan seterusnya. Padahal yang kita perlukan mungkin hanya news atau analisis saja. Opinion itu tidak diperlukan. Misalnya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebenaran itu pada akhirnya adalah konstruk sosial. Kemudian ini adalah sesuatu yang kompleks, dinamis, kemudian elusif, tipis batasnya, terus-menerus diperdebatkan. Kemudian ada muatan subjektivitas, diversity, dan terkait juga dengan norma dan value. Kemudian di sisi lain, truth atau kebenaran itu juga fragmented. Dalam artian untuk kalangan tertentu, misalnya Pak Jokowi ini adalah pahlawan. Tapi untuk kalangan yang lain, Pak Jokowi ini bukan pahlawan. Karena dianggap begini, begitu, dan seterusnya. Sehingga terus itu menjadi sebuah perdebatan, ya, intersubjective agreement. Dan akan menjadi diskusi publik, kemudian perdebatan epistemologi. Ini bisa jadi bagus kalau kita berdebatnya secara epistemologi. Terus yang dikedepankan adalah scientific truth. Misalnya Anda percaya Pak Jokowi ini pahlawan, saya tidak percaya Pak Jokowi ini pahlawan. Yuk kita diskusi. Diskusinya Anda gunakan teori-teori politik, saya gunakan konsep-konsep ekonomi. Anda keluarkan data, saya keluarkan peraturan-peraturan pemerintah. Kita diskusinya dalam manner yang bagus, kemudian diskusinya secara civility, ada respect di antara kita, itu bagus. Karena nanti kita akan ketemu, berarti kalau di konteks Indonesia, yang namanya presiden itu harus punya peran begini-begini. Dalam peta politik Indonesia, kita harus begini. Ada syarat begini, ada kondisi begini. Kalau itu terjadi, itu akan membuat scientific truth mengemuka, masyarakatnya menjadi semakin maju, terus kemudian akan berevolusi, peradabannya menjadi lebih baik. Tapi syaratnya itu tadi, kita bisa mendiskusikan segala sesuatu berdasarkan scientific truth, ada epistemologinya, kemudian kita bisa berdiskusi dengan kepercayaan, dengan trust, dengan civility, dan dengan respect. Dan yang lebih penting lagi, antara saintis itu diberikan kepercayaan. Jadi tidak sekedar orang yang punya follower banyak, terus kemudian diberikan kepercayaan, tapi memang benar-benar orang yang punya legitimasi. Terakhir adalah pertanyaannya, ya, kembali ke Eric Glenn Johnson tadi, apa yang bisa kita gunakan untuk menciptakan share prosperity. Caranya bukan dengan memperlambat teknologi, maksudnya misalnya dengan sensor, dibatasi, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, diblokir. Nah, itu bukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat untuk race against the machine, untuk berlomba melawan perkembangan mesin adalah bahwa kita ya memang harus berlomba untuk lebih cepat daripada mesin. Dalam artian ya cara pikir kita, mindset kita, perspektif kita, kemudian logika berpikir kita, peradaban kita secara keseluruhan itu juga harus ditingkatkan supaya bisa keep up, supaya bisa catch up, supaya bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Itu mungkin dari saya, Mas dan Mbak sekalian, ini beberapa referensi, nanti silakan ditelusur, ada videonya, kemudian ada artikel yang bisa Anda baca. Kalau ada pertanyaan, Mas dan Mbak sekalian, silakan. Atau komentar barangkali. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Fabri. Mungkin agak jauh hubungannya, Pak, dengan ini. Tapi misal biasanya kan kita kalau sign up aplikasi atau apa gitu, Pak, kan selalu ada terms of service ya, Pak. Yang kalau kita buka itu biasanya kayak panjang gitu dan dibuat tidak simpel. Nah, sebetulnya hal itu tuh memang secara sengaja untuk membuat jadi data kita tuh apa ya? Jadi kita tuh gampang setuju sehingga tentang penggunaan data kita untuk perusahaan itu menjadi kita jadi careless gitu, Pak, atau sebetulnya memang terms of service yang kompleks itu memang sudah diregulasi, Pak? Bisa dua-duanya ya, Mas, dalam artian kalau pemilik service tadi memang punya perilaku untuk menghindari kewajiban, bisa saja dia membuat terms and condition yang rumit, yang berbelit-belit, sehingga di pasal 1 nggak kena, di pasal 2 nggak kena, di pasal 3 nggak kena, dan seterusnya.
Kalau memang dia punya perilaku oportunis atau ada moral hazard yang ingin melarikan diri dari tanggung jawab, ya bisa saja begitu. Terms and condition-nya dibikin rumit, kemudian terus dia tidak bisa digugat atau dituntut ketika terjadi suatu masalah. Tapi dari sisi user, ya menurut saya sih kita juga harus belajar ya, dalam artian ketika kita mau mendaftar ke layanan tertentu, ya kita harus mau tidak mau membaca itu semua gitu. Kemudian sekarang kalau kita buka website kan, kalau di aturan GDPR Uni Eropa itu kan harus meminta izin kalau mau mencantumkan cookies. Ya mau tidak mau kita harus memilih cookiesnya dilihat. Situs ini mengambil informasi apa saja ya, lokasi saya misalnya, atau browser yang saya gunakan, komputer yang saya gunakan, dan seterusnya. Itu kita bisa pilih mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Jadi ada perubahan, salah satu perubahan mindset yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya adalah begini, bahwa kita punya data dan kita itu adalah pemilik data. Dan data itu memang beneran, kalau orang bilang data is the new oil, ya memang data itu berharga gitu, dan data itu ada nilainya. Celakanya kita sebagai pemilik data atau data subject, bahasa Uni Eropanya, tidak punya penghargaan terhadap data kita sendiri. Contoh ya, misalnya saya ke mall gitu ya, ditawari promo, ditawari diskon, tapi saya harus ngasih fotokopi KTP. Itu saya bisa dengan mudah memberikan karena tergiur iming-iming diskon yang sangat signifikan. Padahal di dalam KTP itu begitu kita fotokopi, kemudian di-scan, itu kan bisa nyebar kemana-mana, bisa digunakan untuk apapun. Kemudian NIK yang ada di dalam KTP itu kan juga bisa digunakan untuk banyak hal. Informasi yang ada di KTP itu kan bisa digunakan untuk membuat algoritma ya, untuk membuka password dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi memang kita harus punya awareness terhadap data, terhadap informasi apapun. Lalu dari sisi perusahaan, ya mungkin saja kalau perusahaan itu tadi punya perilaku oportunis, ya ada kemungkinan dia melakukan itu. Tapi juga kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan itu kan biasanya kalau di Indonesia umumnya melihatnya adalah user yang butuh kita, user yang butuh perusahaan itu, bukan sebaliknya. Nah, mindset-mindset semacam itu yang kemudian membuat terus seolah-olah dipersulit. Yang butuh data sebetulnya perusahaan, tapi tetap saja harus melihat terms and condition yang panjang dan seterusnya. Gitu mungkin Mas Fahmi. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah sangat menjawab. Ada lagi mungkin pertanyaan atau komentar, silakan, tentang post-truth ini, tentang disinformasi dan misinformasi. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak Mas dan Mbak sekalian. Sehat-sehat selalu semuanya. Sudah jelang pergantian musim kan, sudah mulai sering musim hujan, jadi jaga kesehatan. Kita juga belum benar-benar keluar dari pandemi. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Kita masih punya 2 sesi lagi ya, nanti akan ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatian dan waktunya. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya.